Jangan karena keegoisanmu, hawa nafsumu ingin jadi pemimpin, sehingga kau berikan masukan narasi salah-salah kepada negara ini yang bisa mengorbankan rakyat Indonesia. Ingat contoh reklamasi Jakarta dulu. Awalnya keras menolak kan. Seolah-olah semuanya itu salah. Ini sebenarnya Pak Anies ya nggak salah juga, karena memang sedang mengkritik ketidakpahaman dirinya. Orang sekelas Pak Anies saja nggak paham kok menyurahkan Prabowo untuk keluar dari BOP. Pak Anies pikir hanya model omon-omon, lalu Palestina merdeka. Ya kan? Ya nggak salah, karena memang nggak paham. Ini tentang narasi Abah Anies lagi. Terdengar idealis memang. Tapi logikanya itu lemah. Sudah kalian dengar kan? Yang pertama, politik luar negeri itu bukan panggung ceramah moral, tapi soal menjaga kepentingan negara. Indonesia ikut forum internasional itu supaya pengaruh dan posisi tawar, bukan berdiri di luar sambil merasa paling benar. Nah, kalau semua forum yang tidak kita sukai langsung ditinggalkan, lalu Indonesia mau bicara di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah Wan Nepal, Abah Wan Nibul yang tidak mau ketinggalan momen. Prinsip branding image ya, yang pernah saya pelajari ketika saya masih menjadi seorang jurnalis ya di sebuah media cetak ternama di Indonesia ini, tetapi tingkat daerah, ya kan? Nah, ketika ada momen tertentu, maka kita harus muncul ke permukaan untuk memanfaatkan momen tersebut. Walaupun ujung-ujungnya memalukan. Intinya itu bukan ngomong yang penting. Yang penting ngomong, yang penting tampil. Walaupun ujung-ujungnya memalukan. Prinsip itulah yang sepertinya dipegang oleh Abah Nepal ya. Abah Wan Nibul gitu ya. Tanpa pikir panjang gitu loh, ya toh. Akhirnya apa? Dia muncul asal jeplak dengan kekosongan pengetahuan gitu loh. Abah mengkritik Indonesia yang berada di dalam BUP ya sekarang ya, Board of Peace alias Dewan Keamanan, Dewan Perdamaian lah seperti itu. Lalu Abah meminta agar Indonesia itu keluar dari BUP tersebut. Dengan logikanya yang terbalik-balik gitu loh. Bukan hanya terbalik-balik menurut saya, nggak waras. Dan nggak menunggu lama teman-teman ya, Abah langsung dipermalukan oleh netizen dengan sangat menusuk sekali. Kok ada ya orang yang menganggapnya cerdas? Aduh, jangankan cerdas, waras saja kagak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ingat contoh reklamasi Jakarta dulu. Awalnya keras menolak kan. Seolah-olah semuanya itu salah. Dia yang benar. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya, yaitu Presiden Trump, justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?
Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang narasi Abah Anis lagi. Terdengar idealis memang, tapi logikanya itu lemah. Sudah kalian dengar kan? Yang pertama, politik luar negeri itu bukan panggung ceramah moral, tapi soal menjaga kepentingan negara. Indonesia ikut forum internasional itu supaya pengaruh dan posisi tawar, bukan berdiri di luar sambil merasa paling benar. Kan? Kalau semua forum yang tidak kita sukai langsung ditinggalkan, lalu Indonesia mau bicara di mana? Coba dipikir. Yang kedua, dunia diplomasi tidak sesederhana siapa benar siapa salah. Banyak negara tetap duduk satu meja walaupun berbeda sikap. Karena dari situ mereka bisa bernegosiasi dan mempengaruhi keputusan kebijakan mereka. Yang ketiga, membawa semangat konferensi Asia Afrika itu bukan berarti Indonesia harus memusuhi negara besar. Justru semangat itu mengajarkan Indonesia untuk mandiri, tapi tetap aktif di dunia internasional. Jika kalau ada yang bilang Indonesia itu harus keluar dari forum hanya karena tidak setuju dengan satu tokoh, itu bukan langkah cerdas, Bang. Itu justru membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk berbicara dan mengaruhi keputusan dunia. Coba dipikir. Singkatnya seperti ini. Diplomasi itu bukan soal terlihat paling benar, tapi bagaimana kepentingan bangsa tetap diperjuangkan di panggung dunia. Itu. Dan satu hal lagi, Abah Anis ini kalau ngomong memang gampang, empuk, syahdu, manis terdengarnya. Menyusun kalimat indah itu mudah, terdengar cerdas, terdengar moral, tapi eksekusi kebijakan tidak semudah merangkai kata di podium. Ingat contoh reklamasi Jakarta dulu. Awalnya keras menolak kan, seolah-olah semuanya itu salah, dia yang paling benar, ya kan? Tapi setelah duduk di kursi kekuasaan, faktanya apa? Banyak kebijakan yang akhirnya jalan juga dengan bentuk berbeda. Realitas pemerintah jauh lebih kompleks dari sekedar narasi pidato. Jadi, sebelum menggurui negara soal panggung global, sebaiknya ingat dulu satu pelajaran sederhana. Ngomong itu memang mudah, memimpin dan mengeksekusi kebijakan itu yang sulit. Ya kan? Seperti kata orang-orang bilang, tidak semudah itu Profesor. Salam. Penjelasan 4,5 menit yang disampaikan oleh anak muda barusan, ya kan? Hei anak muda, ya kan? Wah, mantap gitu loh, daripada pernyataan Abah yang usianya sudah nggak muda lagi dan didukung oleh anak-anak Abah, ya, anak-anak onta yang tidak kalah koplaknya. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang sangat muda ini keren kali. Ini ilmunya anak S3 nih. Ya. Kalau dia itu nggak kuliah, maka ini adalah sebuah keistimewaan. Kalau dia kuliah, ini kelasnya anak kuliahan lulusan luar negeri nih. Iya toh, iya. Beda dengan Abah, lulusan luar negeri. Tapi pola pikirnya seperti kampungan macam kayak gitu. Lanjut. Seharusnya jika kau ingin protes PBB sana nis. Apa fungsinya itu PBB? Jangan karena keegoisanmu, hawa nafsumu ingin jadi pemimpin, sehingga kau berikan masukan narasi salah-salah kepada negara ini yang bisa mengorbankan rakyat Indonesia. Jangan nis. Loh Bang, nggak bisa. Nggak mungkin lah menyalahkan Sekjen PBB, ya, karena yang ngomong ini adalah Sekjen PBB. Kalau protes ke PBB itu sama halnya jeruk makan jeruk Bang. Yang ngomong ini Sekjen PBB, gitu.
versi ya kan dokter mangkrak. Aduh nis, lanjut. Anies meminta Prabowo harus keluar dari BOP karena menurut dirinya itu menyuarakan bebas aktif itu tidak harus masuk ke BOP. Menurut saya nggak salah juga kritikan Pak Anies, karena Pak Anies ini sedang mengkritik ketidakpahaman dirinya. Karena yang dia pikirkan cukup hanya menggunakan suara. Pak Anies sudah berapa puluh tahun menyuarakan kemerdekaan Palestina, apakah sudah membuahkan hasil? Berapa puluh tahun persatuan PBB, apakah sudah membuahkan hasil? Ya kan? Ini sebenarnya Pak Anies ya nggak salah juga, karena memang sedang mengkritik ketidakpahaman dirinya. Ya, itu sekelas Pak Anies loh. Coba bayangkan. Negara non-blok itu tidak memihak. Ya, negara netral Pak Anies. Kalau sudah tidak memihak, berarti semuanya. Kalau mau bergabung, semuanya harus bergabung Pak Anies. Bukan bergabung ke bridge, lalu tidak bergabung ke BOP. Itu namanya memihak. Kan begitu Pak Anies. Tapi ya nggak salah juga. Orang sekelas Pak Anies saja nggak paham kok menyurahkan Prabowo untuk keluar dari BOP. Pak Anies pikir hanya model omon-omon, lalu Palestina merdeka. Ya kan? Ya nggak salah, karena memang nggak paham. Salam waras ya Pak Anies ya. Nah, kira-kira ya kalau yang bersangkutan itu mendengarkan ya komentar netizen barusan gitu, itu kira-kira malu nggak ya ketika dikatakan bahwa Abah ini nggak bisa disalahkan karena sebetulnya dia itu sedang menceramahi dirinya sendiri. Dia menceramahi kekoplakan dirinya sendiri. Bukan ketidaktahuan, bukan ketidakpahaman, tapi kedunguan. Kalau saya mah, aduh, malunya udah 7 turunan, mending saya tidak muncul ke permukaan, tidak muncul di media sosial. Ya toh, iya, tapi beda dengan Abah. Abah itu urat malunya udah putus atas bawah. Lanjut. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu angin tak ada KTP. Angin itu bergerak dari sana sini. Angin tak ada KTP. Terima kasih kepada dirimu sehingga kau tega, kau lumpuhkan cintaku. Mudah-mudahan nggak kena skip ya, nggak kena copyright sehingga musik barusan bisa kita dengar dengan indah ya toh. Cukup sudah. Apa tadi? Pokoknya kebohonganmu, tipu dayamu kepadaku, kepalsuanmu kepadaku, dramamu kepadaku. Memang sangat cocok ya, sangat relate sekali dengan pribadi Abah Nepal. Aduh, mudah-mudahan musiknya tidak terkena copyright ya. Karena kalau terkena copyright itu nanti akan diganti musik acak yang tidak karu-karuan gitu loh ya. Lanjut. Alah bro, wes telat. Ikan saya udah bahas beberapa hari yang lalu kan. Terus lagi gue muncul. 2029 saya suwe. Gue cari panggung. Aduh. Terus misalnya apa deh, gak curiga nih cari panggung. Terus aku harus nyebut opo. Di komentari opo. Oh yuk omongan ini kudu didukung. Kudu keluar tuh BOP. Lagi satu gue ngomongnya awal deh guys ngomong ngono kuwi. Aduh. Nah balenya mana ya? 2029 ini saya suwe. Gara-gara awakmu juga iki. Aku lagi ngomong soal pemerintah. Padahal iki kegelisahannya masyarakat iki kabeh rata-rata ngono gitu. Iki dianggap bolomu. Iki jan tenan gue iki. Saben ana wong komen soal pemerintah, ngritik bahasane iki wong-wong saiki ngritik pemerintah, dianggap bolone Anies.
Aduh. Gini loh Mas ya, ini bukan masalah telat ataukah tidak ya, ini dalam rangka memanfaatkan momen. Momen itu mahal loh Mas. Kalau kita menciptakan momen itu kita memerlukan sumber daya ya, dalam hal ini adalah ya sumber pendanaan yang sangat luar biasa. Sementara Abah ini kan ya kita sudah tahu bersama utangnya kepada Sandiaga Uno berapa miliar ya toh. Kira-kira 50 miliaran lah utangnya kepada Yusuf Kalla, berapa hampir 200 miliar. Boro-boro Mas ya kan mengeluarkan uang untuk membuat sebuah momen, membayar media untuk membuat momen untuk dirinya. Nggak mampu Mas, bayar utang aja nggak bisa ya kan. Jadi bisanya itu cuma memanfaatkan momen. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di bagian depan tadi ya kan, prinsip branding image itu adalah ketika ada momen kita itu harus muncul ya kan. Bukan ngomong yang penting, tetapi yang penting ngomong. Aduh, ya toh, perkara dipermalukan itu nanti urusan 128. Itulah yang diterapkan oleh Abah Wan Ngibul. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.